Kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mari kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Salah. Pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Pembahasan kitab Kifayatul Atqiya sekarang halaman 17. Masih halaman 17. Yang pas syair. 1 2 3 4 5 6 baris ke-6. Baris ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ainu aslun anaha fitnatun nazori. Al-ainu mata itu aslun asal atau dasar. Anaha yang dikehendaki, dasar yang dikehendaki, pangkal yang dikehendaki oleh fitnatun nazori, fitnahnya mata. Jadi yang dikehendaki fitnahnya mata, fitnahnya pandangan, fitnahnya pandangan. Mata adalah pangkal yang dikehendaki oleh fitnahnya pandangan. Mata adalah pangkal yang dikehendaki oleh fitnahnya pandangan. Jadi fitnahnya pandangan itu bermula dari mata. Jadi dengan mata melihat, lalu melihat yang diharamkan oleh Allah, dia bermaksiat kepada Allah. Lalu ketika melihat yang diharamkan oleh Allah, penglihatan itu sampai kepada hati. Lalu hati itu dia akan berpikir, lalu hati itu akan timbul pikiran-pikiran negatif. Jadi agar hati bersih, pandangan juga harus bersih. Maka orang beriman itu harus lebih sering menundukkan kepala. Jadi harus lebih sering menundukkan kepala atau menundukkan pandangan sehingga tidak melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qalbu, hati itu kulla azahu, pada setiap gangguannya. Wal qalbu, hati itu kulla azahu, pada setiap gangguannya. Asyughlu, itu sibuk. Bil fikri, dengan berfikir. Jadi hati itu selalu kesibukannya adalah berfikir. Kalau berfikirnya diganggu oleh penglihatan yang tidak baik, maka pikirannya juga akan berfikir yang negatif. Jadi yang dipandang itu pasti akan dipikir oleh hati.
Jadi yang dipandang itu pasti akan dipikirkan oleh hati, baik yang dipandang itu negatif maupun yang dipandang itu positif. Kalau yang dipandang itu negatif, itulah gangguan-gangguan hati. Kalau yang dipandang positif, maka pikiran-pikiran selalu kepada yang positif. Jadi dengan kita melihat, kita akan berpikir dengan penglihatan kita. Yang dilihat negatif, pikirannya pikiran negatif. Yang dilihat maksiat, pikirannya dia akan terus bermaksiat. Yang dilihat itu bacaan Al-Quran, hatinya akan tenang. Lalu dia akan berpikir positif. Jadi yang dilihat keindahan alam, dia akan berpikir positif. Jadi melihat yang dihalalkan oleh Allah menyebabkan hati berpikir positif. Jadi pikiran itu berawal juga dari pandangan. Maka kita harus betul-betul menjaga pandangan. Kam nazrotan, berapa banyak pandangan. Nakoshat yang melilit. Fil qalbi, melilit itu melipat-lipat seperti tali. Nakoshat yang melilit. Fil qalbi, di dalam hati. Surataman, gambar bentuk seseorang. Jadi ada gambaran seseorang di dalam hati kita, itu penyebabnya adalah pandangan. Berapa banyak pandangan yang melilit di dalam hati, gambaran seseorang. Rohal fuadu biha, yang hati. Fuad itu sama dengan al-qalbu artinya. Fuad itu artinya sama dengan hati. Rohal fuadu biha, yang hati itu merasa senang dengannya. Fil asri, di dalam tawanan. Wal hadri, dan kewaspadaan. Fil asri, di dalam tawanan. Wal hadri, dan kewaspadaan. Jadi penyebab orang itu punya perasaan kepada orang lain, itu penyebabnya juga adalah pandangan. Ya, seperti kata pepatah, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Ya itu udah tahu lanjutannya. Ya. Nah, jadi orang itu pertama kali melihat, lalu akan timbul di dalam hatinya, baik itu perasaan cinta ataupun perasaan negatif. Kemudian cinta yang tidak diikat dengan akad yang sah, maka akan timbul kemaksiatan-kemaksiatan, dan itu bermulanya adalah dari pandangan. Jadi orang yang selamat adalah orang yang menjaga pandangan. Jadi kita usahakan termasuk orang yang menjaga pandangan, karena dengan pandangan itu akan melekat ke dalam hati, dan mengikat di dalam hati, mengikat seperti tawanan, dan juga merupakan kewaspadaan. Jadi kalau tidak waspada, orang tersebut akan tergelincir kepada dosa. Jadi akan tergelincir kepada dosa. Wal mar'u, seseorang. Madama za'ainin, selama memiliki mata ini, selama memiliki mata. Wal mar'u, seseorang. Madama za'ainin, selama memiliki mata. Yuqallibuha, akan bolak-balik, akan selalu bolak-balik atau melirik kemana saja. Fi ayunil aini, di dalam mata-mata tersebut. Mauqufun, itu berhenti. Alal khotori, di dalam bahaya. Alal khotori, di dalam bahaya. Jadi seseorang itu selama memiliki mata, maka mata itu bisa dipergunakan untuk melihat apa saja. Kalau itu tidak dihentikan, maka dia dalam posisi yang bahaya. Jadi matanya dibiarkan bebas melihat apa saja, maka itu dia dalam bahaya kalau tidak dihentikan. Jadi kita menundukkan pandangan itu jauh lebih baik. Kita mencegah dari melihat yang diharamkan oleh Allah, termasuk yang ada di dalam HP, termasuk yang ada di televisi, termasuk film-film yang negatif, termasuk gambar-gambar yang negatif. Itu semua kita
itu semua kita batasi atau tidak kita lakukan. Kalau itu kita lakukan, kita berada di dalam bahaya. Jadi zaman sekarang itu sudah luar biasa. Yang dulu nggak bisa, sekarang bisa dilihat. Maka kita harus benar-benar menjaganya, harus lebih hati-hati lagi. Jadi kalau tidak dihentikan, maka mata yang bisa melihat apa saja, kalau tidak dihentikan itu berada di dalam bahaya. Orang tersebut dalam bahaya, artinya nanti dia melihat, lalu berpikir, lalu berniat bermaksiat kepada Allah, lalu terus-menerus bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yasturu muqlatahu ma darra muhjatahu. Yasurru muqlatahu, yasurru menggembirakan, muqlatahu bola mata, madorro, nah ini fa'ilnya yasurru, madorro apa-apa yang berbahaya, apa-apa yang membahayakan, muhjatahu jantung, la marhaban tidak ada kebahagiaan, tidak ada ucapan selamat datang atau tidak ada kebahagiaan, bisururin dengan kegembiraan, ja'a biddorori yang datang dengan bahaya, ja'a biddorori yang datang dengan bahaya. Jadi mata melihat, mata itu matanya senang, bola matanya, jantungnya berdebar-debar senang. Nah, kata penyair ini, kata ulama yang mensair ini, itu tidak ada kebahagiaan di situ. Jadi tidak ada kebahagiaan bagi yang matanya bebas berkeliaran lalu dia itu senang, itu bukan kebahagiaan sebenarnya, karena itu mendatangkan keburukan. Jadi itu kenikmatan yang mendatangkan keburukan, maka tidak ada kebahagiaan di dalamnya atau kebahagiaan semu. Jadi jalan keluar setelah kita bertaubat kepada Allah, menjaga panca indera. Menjaga panca indera yang pertama yang kita bahas adalah menjaga pandangan. Jadi pandangan kita lebih banyak tertunduk, maka kita akan jauh lebih selamat. Kita jaga dari yang negatif yang dilarang oleh agama kita. Fal qalbu, maka hati itu yahsudu nurul aini, iri kepada cahaya mata, idh nazorat, ketika mata itu melihat. Hati itu iri kepada mata ketika kepada cahaya mata ketika mata itu melihat. Wal ainu, mata itu tahsuduhu, iri kepada kepada hati, haqqan dengan benar, alal fikri, ketika hati itu berpikir. Jadi mata itu melihat, itu kenikmatan. Nah, hati iri kepada mata. Kemudian hati itu berpikir kenikmatan. Mata iri kepada hati. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi ini sebetulnya bahasa kiasan bahwa ketika seseorang memandang maka hati akan juga berpikir. Maka hati juga akan berpikir. Maka pada saat itu, kalau yang dipandang negatif, maka orang tersebut menjadi orang yang buruk. Ketika yang dipandang positif, maka pikiran itu adalah menjadi pikiran yang baik. Maka kita berusaha selalu menjaga pandangan. Yaqulu, berkata. Apa yang berkata atau siapa yang berkata? Qalbi, hatiku. Sebentar, ini ada yang kurang jelas. Oh iya. Yaqulu, berkata. Yang berkata adalah qalbi, fa'ilnya yaqulu, qalbi, hatiku. Itu li'aini, kepada mataku. Hatiku berkata kepada mataku. Kullama nazorat, ketika mataku memandang. Kam tanzurina, berapa banyak yang kamu pandang. Romakillahu,
Romakillahu, Allah memanahkan kepadamu, bisahari, dengan begadang, bisahari, dengan tidak tidur. Ya, jadi hati berkata kepada mata, berapa banyak kamu memandang? Tatkala mata itu memandang, berapa banyak kamu memandang? Romakillahu, sehingga Allah memanahkan kepadamu bisahari, dengan tidak tidur. Jadi orang yang tidak tidur karena memandang sesuatu itu adalah keburukan. Itu adalah keburukan, sehingga ketika seseorang memandang lalu sampai nggak tidur, itu adalah suatu keburukan, dan jangan sampai kita lakukan. Misalkan berlarut-larut, ya sampai tengah malam, sampai begadang terus-menerus, itu akibat mata yang tidak terjaga. Maka mata ini juga harus kita atur. Melihatnya, sekalipun melihat itu kebaikan, tapi juga kita batasi. Contohnya HP. Kita lagi belajarnya pakai HP, itu harus dibatasi. Karena mata itu akan rusak kalau terus-menerus dipergunakan dan tidak tidur alias begadang. As-sahari itu artinya begadang. Jadi atau tidak tidur, maka kita usahakan meskipun kita kuat, tetapi ada batasan-batasan tertentu. Dan yang lebih bagus adalah kalau kita tidur itu mengikuti anjuran Rasul. Kata Rasul, nam mubakiron waikiz mubakiron, tidurlah segera dan bangunlah segera. Jadi tidurlah segera itu maksudnya habis isya udah nggak ada keperluan lain, itu tidur lebih bagus. Nanti bangunnya bisa sebelum subuh sudah bangun, kita bisa bertahajud, itu jauh lebih baik lagi. Ya, jadi kita usahakan menjaga pandangan dan juga termasuk menjaga kesehatan mata kita. Fal ainu, maka mata itu, turisuhu, mewariskan kepada hati, hamman, kedukacitaan. Jadi mata itu bisa mewariskan hati kedukacitaan. Kedukacitaan itu ya kesedihan, ketidakbahagiaan. Kalau yang dilihat itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatushghilhu, maka hati itu akan sibuk. Wal qalbu, hati itu, bidam'i, dengan air mata, yanhana, mencegah kami, anin nazari, hati bisa mencegah mata untuk tidak melihat. Dengan apa? Bidam'i, dengan air mata. Jadi hati itu bisa mencegah mata untuk tidak melihat, yaitu dengan meneteskan air mata. Ketika hati meneteskan air mata, itu hati itu bisa mencegah mata dari tidak melihat. Jadi mata bisa menyibukkan hati sehingga menyebabkan hati itu duka cita. Hati bisa mencegah mata dari melihat dengan cara meneteskan air mata. Orang itu sedih sehingga air matanya menetes. Hati itu yang sedih, tetapi air mata lah yang menetes di mata. Jadi dua-duanya bisa saling mencegah. Ya, jadi dua-duanya bisa saling mencegah. Itulah yang disebut dengan saling iri antara mata dan hati. Hazani, kedua ini, mata dan hati itu, khosmani, selalu bermusuhan. La ardo bihukmiha, tidak ridho dengan hukumnya. Tidak ridho dengan hukumnya. Jadi mata tidak ridho dengan hukumnya hati, hati tidak ridho dengan hukumnya mata. Fahkum, maka berhukumlah dengan hukum Allah. Jadi laksanakanlah perintah Rasul, laksanakanlah perintah-perintah Allah, maka hati itu akan tenang. Tunggu dulu. Baik.
fadaituka bainal qalbi wal basari, maka kamu akan bisa menundukkan antara hati dan pandangan. Jadi berhukumlah dengan hukum Allah, yaitu sunnah-sunnah Rasul kita jalankan, maka kamu bisa menundukkan hati dan juga pandangan. Jadi hati bisa kita tundukkan, pandangan bisa kita tundukkan dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi usahakan kita dalam bab ini adalah berkaitan dengan pandangan. Pandangan itu kita jaga. Ketika kita di luar, kita lebih banyak menunduk, itu lebih bagus. Ya, tetapi kita juga memperkirakan kalau menunduk kira-kira nanti nabrak, berarti kita jangan terlalu menunduk. Ya, jangan terlalu menunduk, menyesuaikan dengan kondisi sehingga kita jauh lebih menjaga pandangan. Jadi menjaga pandangan ketika kita melihat yang diharamkan oleh Allah. Nah, kata Imam Ali, nazratul ula laka wasaniyatu alaika. Pandangan pertama itu adalah rezeki, artinya tidak berdosa. Kemudian diteruskannya, nah itu jadi berdosa. Jadi kalau sudah melihat lalu yang diharamkan oleh Allah pertama kelihatan, itu tidak dosa, lalu kita teruskan, maka itulah yang menjadi dosa. Jadi usahakan kita menjaga pandangan, maka kita insya Allah hati ini akan selamat dari kedukacitaan, dari kegundahan. Insya Allah berikutnya adalah tentang menjaga lisan. Jadi kita sedang membahas panca indera. Panca indera itu harus kita jaga. Yang pertama adalah mata yang harus kita jaga. Nanti berikutnya lisan, berikutnya panca indera yang lain, dan seterusnya. Demikian pembahasan Kifayatul Atqiyah kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.